Tim konservasi dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Maibrat, CDK atau Cabang Dinas Kehutanan, Provinsi Papua Barat Cabang Maibrat, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maibrat, melakukan pemeriksaan lapangan di kawasan konservasi perkebunan sawit PT PMP, Putra Manunggal Perkasa, yang beroperasi di wilayah pemerintahan Kabupaten Maibrat dan Kabupaten Sorong Selatan, pada 20 hingga 22 September 2022. Tim yang beranggotakan 9 orang itu mereka resmi telah dilepaskan oleh pemerintah Kabupaten Maibrat, melalui Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Martin Howai, atas nama penjabat Bupati Maibrat, Bernard Rondonuo, sejak tanggal 19 September di Kumurkek. Mereka lalu bertolak ke perusahaan melalui akses laut dari Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, pukul 14 sore itu. Kedatangan rombongan mendapat sambutan hangat dan diapresiasi pihak perusahaan. Pada saat pertemuan yang berlangsung di kantor perkebunan milik PT PMP yang berlokasi di Heksagon. Pada pertemuan tersebut, tim berkesempatan mendengarkan pemaparan pihak perusahaan terkait beberapa hal seperti konsesi atau izin yang dimiliki perusahaan PT PMP, struktur pengurus komite HCS, penjelasan terkait keragaman hayati yang ada di areal HCS, bentuk dukungan masyarakat, dan juga rencana lokasi kunjungan yang akan didatangi tim konservasi didampingi pihak perusahaan. Tim konservasi melakukan pemeriksaan di 2 kawasan yakni kawasan kategori stok karbon tinggi atau HCS, High Carbon Stock, dan HCV, High Carbon Value, atau kawasan bernilai konservasi tinggi. Adapun hasil pengamatan dari kedua kawasan tersebut, tim telah menemukan bahwa, pertama, luasan HGUPT Putra Manunggal Perkasa adalah 22.678,40 hektar. Kedua, luasan keseluruhan kawasan bernilai konservasi tinggi adalah 17.131,74 hektar. Ketiga, luasan area dengan stok karbon tinggi yang dari total keseluruhan 3.518,38 hektar dan yang terletak di wilayah Kabupaten Maibrat seluas 141,47 hektar. Keempat, terdapat spot pengamatan satwa dan areal cadangan kebutuhan pangan lokal, Dusun Sagu yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Kelima, telah dilakukan kajian asesmen HCV dan HCS. Keenam, telah dilakukan penandaan batas kawasan konservasi stok karbon tinggi dan kawasan bernilai konservasi tinggi, berupa patok dan papan informasi. Ketujuh, telah dilakukan pemasangan rambu-rambu perlintasan satwa. Kedelapan, telah dilakukan pemasangan media sosialisasi berupa spanduk dan poster di setiap perumahan divisi dan areal sekitar perkantoran. 9. Telah dilakukan pendataan biodiversity dengan metode citizen science melalui program pendaki atau pelibatan seluruh karyawan, masyarakat sekitar perusahaan dan kontraktor dalam pendataan keanekaragaman hayati. 10. Telah dibuat persemaian pohon hutan penghasil pakan bagi satwa liar. 11. Telah dibuat pos pemantauan satwa di areal konservasi Rawatero dan Sempadan, Sungai Robate. 12. Telah dibuat menara pantau untuk memantau titik api, kebakaran lahan dan hutan. 13. Perusahaan telah memiliki kebijakan konservasi, SOP pengelolaan HCV dan HCS serta prosedur perlindungan tumbuhan dan satwa. Untuk selanjutnya, selamat menyaksikan perjalanan tim konservasi dari Kabupaten Maibrat untuk memeriksa areal konservasi di perkebunan sawit di PT Putra Manunggal Perkasa yang merupakan anak perusahaan dari PT ANJ atau Askindo Nusantara Jaya, yang beroperasi di wilayah pemerintahan Kabupaten Maibrat dan Sorong Selatan. Tuhan memberkati. Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Di sini kami
sangat senang sekali dengan kunjungan ini, dan kami tentunya berharap dalam kunjungan ini nanti kita akan mendapatkan semacam nasihat, mungkin masukan-masukan, dan tentunya ini akan menjadi acuan buat kami untuk supaya kami sebagai perusahaan dapat mengikuti semua aturan yang berlaku di perusahaan untuk perusahaan jalan, kemudian bangunan, dan artinya di sini kami sangat berhati-hati untuk melaksanakan pembangunan, untuk melakukan aturan yang sangat berhati-hati. Kami tetap ikut sesuai dengan aturan yang berlaku, ya. Selain aturan yang baku yang ada di pemerintah Indonesia, tapi kami juga bagian daripada member daripada RSU. Aturan dan tidak melanggar aturan yang berlaku. Tetap menggunakan prinsip 3P, yaitu prosperity, conservation, di mana salah satunya pembangunan kebun kita seimbangkan dengan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Dan pada kesempatan pagi hari ini, terima kasih kami diberi kesempatan untuk menyampaikan apa saja yang pernah kami lakukan berkaitan dengan kami meyakini perusahaan ini tidak bisa berjalan tanpa itu yang berikut mungkin kami dari dinas mungkin sebelum kita turun ke lapangan harus kami minta peta pembagian wilayah untuk area kelapa sawit, kemudian area yang diperuntukkan untuk konservasi. Tapi bukan peta, memang nanti kita minta peta secara keseluruhan, tapi peta detail arealnya terpetak atau padok itu kita lihat. Mungkin nanti petak mana saja yang kita tunggu cek, mungkin dapat kita sama-sama mungkin koordinasi untuk kita tunggu cek secara langsung di lapangan. Kemudian yang berikut itu kami minta mungkin masyarakat pemilik hak wilayah harus ada di tempat di areal konservasi, tapi tidak menutup mungkin nanti kita cek area perkebunan kelapa sawit, tapi yang lebih fokus itu kami cek yang area yang konservasi. Itu yang kami nanti minta. Kemudian yang berikut misalnya kalau ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan konservasi, mungkin ada pelatihan atau mungkin ada semacam reklame begitu yang dipapan di masing-masing area, itu nanti kita cek. Mungkin patok-patok mana yang berapa ukuran untuk area konservasi, itu kita nanti cek. Mungkin ada menara pemantau, itu juga nanti kita cek. Itu kan masuk area konservasi pemantau. Mungkin bagian-bagian ini nanti kita koordinasi sama-sama, kita turun sama-sama cek. Ya kita padukan data ya, bukan berarti kita cek mungkin mau ini, tapi intinya kita padukan data untuk proses urusan kita selanjutnya mungkin masih bisa berjalan. Ini menguntungkan kita semua, pihak perusahaan, pihak masyarakat, kemudian kami pihak pemerintah. Jadi mungkin itu saya minta kita kerjasama ya.
yang berwarna hijau tua. Kemudian yang untuk warna orange itu adalah area BTS atau area sekitar untuk yang orange ya. Nah ini Pak untuk area BTS adalah akun stok PMB, dimana untuk area BTS ini ada area yang masuk ke dalam wilayahnya Lampung Selatan, dan area BTS yang masuk ke dalam area BTS rekomendasi buat ini itu menurut saya. Atau kalau memang teman-teman di sosmed sudah pernah ke sini untuk melakukan kajian di yang area mereka, berarti kita minta ada hasil rekomendasi yang mungkin mereka buat. Jadi yang mana yang terbuka? yang Di atas kanan yang rumput biru nih Pak, yang hitam itu yang tanaman Iya, yang hitam iya, yang ini area kebun Pak. Iya, Kemudian iya. yang Iya. pas ini ya yang warna rumput ini kecil atau luas itu telah masuk administrasi pemerintah daerah, sehingga kami tidak menyampaikan pemerintah daerah. Walaupun luasannya kecil, kami harus tetap mendapatkan support dari pemerintah daerah. Yang dari Sorong Selatan, puji Tuhan kita sudah mendapatkan surat dukungan. Ini tinggal yang dari Maibra. hari itu kita sampai. Betul. Kita hari itu mau coba. Siap. Hari ini kita sampai di atas. Sampai Pak. Kalau tidak hujan sampai nanti yang pasti. Nah untuk yang surat dukungan ini sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan BCS, tapi juga berkaitan dengan konservasi secara keseluruhan. Nah sementara kalau di PMP itu memang sebagian besar wilayahnya itu masuk ke itu kami mohon dan pihak pemerintah daerah kiranya tahun ini kita sudah mandiri dengan untuk memberikan dukungan pengelola. Artinya pemerintah daerah mendukung pengelola yang dilakukan oleh perusahaan untuk pelestarian lingkungan. Nah untuk yang beberapa tempat yang akan kita kunjungi nanti sebenarnya itu mewakili karena yang tadi sudah saya sampaikan, tadi masih mau sampaikan di warna hijau paling ujung sebelah kiri itu adalah area di mana masyarakat masih memanfaatkan itu itu tetap harus kita lestarikan. Ya. Jadi kalau tadi Bapak sampaikan Bapak John, kami terima kasih Mas. Mohon silakan nanti kalau mau ini semaksimal mungkin. Ini bukan menjadi apa namanya titik yang harus kita kunjungi, tapi kita masih fleksibel. Itu kayaknya kita perlu ke titik yang lain. Kita akan aktif selama itu bisa Berupa sekda, beliau langsung terima langsung dokumen itu. Kita serahkan ke beliau. Itu Pak Sekda Pak Jun melakukan kajian. Berdasarkan itu mungkin informasi-informasi terkait dengan ACS dan konservasi itu dilakukan. Mungkin Bapak perlu kalau memang ada filenya, ini nanti kita bisa. Kakak saya kopi deh. Iya, oke ya. Oke ya, dapat. Kurang saya di sini diwakili Pak. Iya, iya. Misalnya kalau apa nih, dia sampai ke sini terus lain sosialisasi kita komunikasi kita dengan masyarakat karena sebagai mata pencarian mereka ada di dalamnya
kita sangat apa namanya, kita sangat terbuka dengan masyarakat jadi potensi-potensinya kita melihat indikasi-indikasi bila ada terjadi kerusakan maka kita dengan segera kita handle di situ supaya tidak terjadi kerusakan kita. Mungkin itu aja dari saya Pak, mudah-mudahan dengan kunjungan Bapak ini memberi aura positif dan kerjasama yang baik antara perusahaan dengan komunitas Bapak, karena ini memang yang sangat luar biasa. Terima kasih. Kementan itu dia diwajibkan dan kita sudah mendapatkan sertifikat Pak. Kemudian juga secara internasional karena kita di Indonesia ini adalah hutan tropis menjadi sorotan dunia juga terkait hutannya, makanya kita juga harus memiliki aturan terkait namanya HCP dan HCS atau konservasi. Jadi ini merupakan salah satu bimbingan dari Bapak sehingga nanti kami pada saat audit dari pihak apa namanya auditor lembaga menjadi memang kita harus komitmen itu sudah selaras yang saya kita juga melakukan di dalam hal ini juga beberapa hal yang selaras dengan disampaikan konsultasi tadi. Kita juga personalnya kita juga sudah bentuk tim KTPA dapat kopi yang peduli api juga sudah kita bentuk dan dilatih langsung dari KHL dari provinsi. Kemudian juga beberapa sertifikasi manggal api juga kita sudah berikan kompetensinya Pak kepada karyawan ataupun masyarakat. Jadi itu yang hanya tambahkan yang disampaikan sebagai kopi juga untuk selaras. Kita terus terang belum ada kerjasama sebenarnya ini dengan Pak, tapi itu akan kita implementasikan tahun depan yang bisa kami masukkan ke dalam membangun kerjasama dengan komisi. Nanti menyebutnya akan komisi karena di Papua ini kan tidak hanya ini Pak, masih banyak tinggi yang lain yang kita betul. Tapi terima kasih Pak yang kita mengingatkan karena kami tadi saya lupa menyampaikan bahwa memang harapannya dengan area yang kita alokasikan sebagai area alokasi menjadi tempat untuk kemudian bagi para mahasiswa S1, S2, S3 yang ingin terus menggali kekayaan tanah Papua dan universitas. Tapi itu belum cuma perusahaan siapkan lahan ini kita Tapi prioritas kami untuk saat ini Pak, melalui teman-teman komuniti yang masyarakat kita adalah bagaimana kita memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat yang ada di sekitar. Jadi harapannya nanti sebenarnya sama anak-anak sekolah kedepannya kita ingin ada kasus konservasi di tingkat kegiatan mereka tentunya yang tua kan sudah mulai senja, mulai tenggelam barat matahari, tapi yang muda ini baratnya matahari baru terbit. Pada pagi hari ini semoga pada kegiatan ini maka terima kasih atas waktunya untuk bapak-bapak sekalian Pak dari pemerintah dan bapak-bapak internal perusahaan. Saya dari moderator besar-besarnya jika ada kekurangan terima kasih banyak. Kami tutup Pak, selamat pagi.
Artis tentu kami di Pemda juga. Di Pemda tadi baru keluar lah rekomendasi. Mungkin Pemda percaya kalau mereka ada kawasan konservasi area yang mereka lindungi, termasuk satwa. Jadi nanti baru ada gitu. Kalau memang masih ada area lain yang belum papan reklame tidak pasti kita lihat jadi rekomendasi ke depannya ada ya. Dia saya kirim dia kirim saya YouTube di sini enggak iya nanti kita Bapak Ibu semua kita akan pantau areal konservasi yang ada di PT kelapa sawit yang ada di Kais Darat. Nah di sinilah tempatnya. Itu gambar bagus ya. Ini terus pakai drone lagi nih. Iya. Jadi ini Bapak Martin cara pantaunya selain untuk monitor bisa konservasi, ini juga ada harus kita pantau, terus bisa ya antisipasi resiko kebakaran Ya. dan kondisi darurat kita lakukan. Kalau sesuai peraturan kan misalnya resiko cuaca panas makin tinggi, kita jangan standby di sini untuk Iya. bisa memonitor. Boleh. Iya betul. Ini kan tinggi 15 meter, jadi pemantauannya bisa Ya, cukup luas ini. Kita bisa lihat. Bakal mengerikan. Mengerikan. Iya Pak. Iya. tapi aman Pak ini semua. Aman ya. Mudah-mudahan Ya, siap. mungkin di lokasi yang lain lagi Ada ya. ada Kita menara punya pantau. 5 menara pantau. Pak. Ya. Jumlah 5. Iya. Misalnya kalau apa namanya harus ada petugas yang jaga. Ya ada Pak. Kita Ditugaskan. kan tim RTD nanti ada poskonya kita juga ya untuk antisipasi di nanti boleh kalau misalnya kunjung atau di bisa juga. Iya. Naik ke atas. PNP sendiri ada 5 Pak. Sudah kita tahu. Bagus. Dan puji Tuhan sampai sekarang kita tidak ada kebakaran. Mudah-mudahan kita fotografer tukang Ya. Foto langsung. kalau Mantap. apa namanya ketemu saya ada negosiasi. pihak yang melakukan guru penambah gelombang membakar Ya. mobil aktivitas kami jadi ada sanksinya. Nah di internal kami di perusahaan kami juga memberikan sanksi dari surat peringatan 1, surat peringatan 2 sampai pemutusan hubungan kerja kalau ada karyawan ataupun kontraktor kita ataupun manajer kita, bahkan GM kita pun kalau melakukan itu ada sanksi. Jadi sanksi itu berlaku untuk semua, tidak hanya berlaku Di Wampir. jadi itu komitmen kami. Tidak ada yang diambil dari Google. Alatnya alat yang untuk ngambil foto ini adalah itu yang dipakai Pak Mike itu Pak. Yang tadi saya tunjukkan Pak. Iya. Yang konsep itu. Geser Bu ya. Ya, itu yang Ambil gambar dari jauh tuh. ya. Makanya sampai ke sarangnya sendiri di sana Pak. Ini tata kuat. Kita bisa sampai di tempat ya. Iya. Ini yang tata kuat. Oh, saya baru ngomong pas ketemu suara. Ada titik tempatnya situ. Dia lapor kalau ada dia di sini. Ya. Kalau sama saya kesini lagi nanti pasti yang sebenarnya ke suara. Kalau yang itu dia teman tuh. Yang ini cenderawasih.
Kalau pagi ya. Pagi sore sebenarnya masih ada satu yang kecil warna merah. Biasanya ada di bensin. Videonya ada. Kenapa sih lagi? Mohon maaf, pakai video apa? Kita juga nantinya akan pasang juga di perumahan. Ada yang bagian perumahan. Nanti ini khusus pakan untuk setiap mungkin di ada jangan sampai ketersediaan di dalam sini kurang. Di situ flora di fauna di sini keluar. Jadi di sini kosong, di dalam area ini kosong. Jadi mungkin ada semacam mungkin inventaris jenis pakan dan burung-burung makan atau mungkin ini apa makan ya. Inventaris ini mungkin ada program khusus inventaris ini kemudian misalnya tanam di areal sini ya review oleh ahlinya beberapa pohon pakannya Cattleya. Itulah program pertanian yang kita lakukan. Nanti saya Martin Lemuk mewakili pemerintah daerah Kabupaten Maibrat melakukan penanaman pohon pakan satwa sebagai simbolis. Mari kita menanam. Ini memang ada areal yang dulu itu akan difungsikan sebagai area tanam, tapi tidak jadi difungsikan sebagai area tanam. Nah kemudian itu kita konversi sebagai otomasi, kemudian kita coba lagi. Itu sudah kita lakukan sebenarnya, sudah kita lakukan
4,3 hektar di area hujan. Oke, berapa Untuk jumlah tanamannya itu sekitar 430 kita tanam dengan jarak tanam jarak tanam? Oh, 10. Bukan 10 ya? 10. Ini nanti ditanam di area HC semua nih? Kalau ini karena di area HC sudah selesai, itu nanti yang ini sebenarnya lebih ke enrichment sih, pengkayaan lagi ya. Mana area mana yang kiranya perlu kita tanam. Betul. Lebih ke pengkayaan, bukan pengkayaan. ke restorasi ya. Kalau restorasi kan paham. ini kan ada pembukaan. Sebenarnya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Mas tadi untuk lebih meningkatkan jumlah populasi pohon pakan. Nah ini yang kita lakukan Pak. Oke. Sehingga sebenarnya kita mengantisipasi sebelum kejadian itu terjadi. Jadi kalaupun nanti pada suatu saat kita memerlukan, kita sudah siap bibitnya. Nah saat ini kita sedang mengidentifikasi kira-kira di mana saja yang akan kita perkaya untuk vegetasinya itu. Jadi kita mengidentifikasi beberapa area yang tutupan vegetasinya itu jarang, sehingga disitulah kita akan melakukan perkayaan. Terus kita sudah tahu jenis-jenis apa saja yang mungkin menjadi pohon indukan yang ketika berbuah nanti burung-burung itu ya bahan itu kita sudah tahu ya. Apakah ada di dalam sini lagi tidak? Kalau yang sering ini banyak sering itu kebanyakan kemudian justru malah yang pohon-pohon pionir seperti albinonia excelsa yang banyak di jalan itu Pak, sama jenis Trema kanabina itu sebenarnya pohon pionir juga Pak, tapi dia sebenarnya pohon yang nggak bisa besar. Oh lihat ya macam siapa yang paling kita area cadangan sagu ya, Herman ya? Area cadangan sagu ya? Nama di sini bisa artinya di subsidi.
ganti nama intinya itu sah. Papua itu kan cakupan ini supaya masih berpada tidak serta-merta ada perusahaan atau lain tapi bilang itu kan juga ini mendapat dukungan dari masyarakat. Kata sayangnya yang mempunyai nilai konservasi tinggi atau high conservation value itu mengandung carbon stock yang tinggi juga. Tapi ada beberapa areal yang mempunyai carbon stock tinggi atau HCS itu belum tentu mempunyai nilai konservasi tinggi terhadap keragaman biodiversity ya. Tapi secara kandungan karbon itu tetap ada. Tapi terhadap kandungan biodiversity di mana itu ada 6 indikator, Pak. Indikator 1 sampai 3 itu bicara tentang keragaman hayati. Indikator 4 itu bicara tentang jasa lingkungan. Indikator 5 itu bicara tentang pemenuhan kebutuhan dasar pokok masyarakat seperti tadi yang hutan sagu yang tetap kita sisakan supaya masyarakat masih bisa mendapatkan bahan pangan. Dan indikator 6 itu katanya dengan budaya. Budaya itu seperti misalnya ada kuburan. Saja tempat untuk ritual masyarakat ada. Nah itu tetap kita alokasikan. Oh itu namanya conservation value. Conservation value. Value ya. Atau nilai konservasi tinggi. Nilai konservasi tinggi, oke. Untuk carbon stock sendiri kita memang fokus melakukan studi apakah di areal tersebut mempunyai kandungan stok karbon yang tinggi atau tidak. Itu yang membedakan. Berarti hanya satu saja kemarin yang HCS itu di sebelah sana. Saat ini yang sudah teridentifikasi itu ada 3.518 hektar. Oh, satu hamparan luas. Iya. Di arah yang kemarin itu saja. Di arah kemarin yang sebagian masuk Sorong Selatan dan sebagian lagi masuk ke Maibrat. Yang kemarin kita kunjungi. Kami pemerintah daerah Kabupaten Maibrat bersama masyarakat adat dan PPID berkomitmen untuk menjaga kelestarian area konservasi dan area stok karbon tinggi yang ada di Putra Manunggal Perkasa. Yes. Dari Maibrat, Papua Barat, RNC TV mengabarkan.